Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya Peser Lukas Kusuma boleh melayani saudara dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin kenal akan kehendak Tuhan, hidup di dalam kasih Kristus, dan juga hidup takut akan Tuhan. Dan sekalian, hari ini dalam program Mesbah Mujizat, saya akan sampaikan sebuah tema, kutukan bagi pembenci Israel. Ada garis api dalam sejarah. Garis itu tidak bisa dilompati dan dilupakan. Siapa memusuhi Israel, cepat atau lambat, ia bertabrakan dengan tangan Tuhan sendiri. Hari ini kita tidak berbicara tentang teori. Kita tidak berbicara tentang apa yang di awan-awan. Tetapi kita bicara pola, rekaman sejarah, nubuatan, teologi perjanjian, serta konsekuensi rohani yang mustahil kita abaikan. Sejarah tidak pernah bohong. Siapa mengangkat tangan melawan Israel, cepat atau lambat, tangan itu akan patah. Hari ini kita akan melihat sebuah pola yang terdahulu kuat untuk diabaikan, terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan saja, dan terlalu mengerikan untuk dilawan. Ada pola kutukan terhadap para pembenci Israel. Dari zaman Musa, zaman nabi-nabi, sampai era modern ini. Ini bukan opini, ini bukan fanatisme, ini merupakan hukum rohani yang tercatat dalam Alkitab dan tercatat ulang dalam sejarah manusia modern. Tentunya kita berdoa agar semua bangsa-bangsa boleh diberkati. Tentunya kita berharap, kita berdoa agar terjadi pemulihan baik bagi Palestina, Israel, bagi Iran, bagi bangsa-bangsa, termasuk negeri kita, Indonesia. Namun kita harus belajar mengerti bahwa apa yang merupakan sejarah itu bisa terulang sampai hari ini. Bagaimana orang yang memusuhi, membenci Israel, ternyata ada kutukan yang itu bisa terjadi sampai hari ini. Nah, kita akan belajar, kita akan melihat supaya kita tercelik. Tentunya kita mendoakan supaya mereka yang mengalami keadaan yang baik itu tetap dipelihara Tuhan. Tapi mereka yang mengalami keadaan yang buruk, Tuhan biar mengampuni dan terjadi pemulihan. Ayo yang mau katakan, coba katakan, saya berdoa bagi kesejahteraan bangsa-bangsa. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata ada kutuk bagi para pembenci Israel. Yang pertama, perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ini merupakan hukum rohani yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dibatalkan. Tuhan sendiri yang berkata dengan sumpahnya, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kejadian 12 ayat 3. Ini merupakan perjanjian Tuhan kepada Abraham dengan keturunannya, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel sampai hari ini. Ayat ini bukan sekedar janji. Ini adalah roda berputar sejarah yang menimpa raja-raja, bangsa-bangsa, bahkan juga orang-orang yang mencoba menghancurkan Israel. Dan setiap kali orang mengangkat tangan membenci Israel, Tuhan sendiri turun tangan. Ini bukan patriotisme,
buta tentang Israel. Ini hukum rohani yang mengikat Allah sendiri. Karena Allah yang memilih Israel. Allah sendiri yang mengikat perjanjian dengan Israel. Allah yang mempertahankan sejarah mereka. Bukan karena Israel sempurna. Bukan karena Israel tidak punya kekurangan. Bukan karena Israel tidak pernah berbuat salah. Tetapi karena Tuhan setia, bahkan saat Israel tidak setia. Roma 11 ayat 29, karunia dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Siapa memusuhi Israel, sesungguhnya sedang menantang janji Tuhan, bukan bangsa itu. Hari ini, jangan ikutan memusuhi maupun mengutuki Israel, tapi mari kita memberkati Israel. Yang mau coba ketik katakan, saya memberkati Israel. Yang kedua, Alkitab menegaskan ada perlindungan Tuhan atas Israel. Alkitab menjelaskan ada 3 lapis perlindungan Tuhan bagi Israel secara teologis. Yang pertama adalah lapis janji, promise layer. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kejadian 12 ayat 3. Lihat ada perjanjian, ada lapis perjanjian. Inilah perjanjian berkat dan kutuk. Barang siapa memberkati Israel, Tuhan berjanji akan diberkati. Sebaliknya siapa mengutuk Israel, ia akan dikutuk. Lapis kedua perlindungan Tuhan atas Israel adalah lapis posisi, position layer. Sebab siapa yang menjamah kamu, siapa yang menjamah Israel, berarti menjamah biji matanya, menjamah biji mata Tuhan. Sakaria 2 ayat 8. Lihat bagaimana Alkitab sendiri yang berkata, Tuhan sendiri berkata, Israel adalah biji mata Tuhan. Mengganggu mata Tuhan, artinya kita mengundang tangan Tuhan menghajar. Ini posisi, bukan karena moral, tetapi karena perjanjian. Yang ketiga, pelindungan Tuhan atas Israel, lapis pertahanan, defense layer. Mazmur 121 ayat keempat berkata, penjaga Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. Itu sebabnya bangsa ini, walaupun dikejar, diburu, ditindas, dibantai, diusir, tetapi tidak punah. Walaupun pernah tercerai-berai 2000 tahun lebih, tapi lihat akhirnya dengan cara yang unik dan ajaib. Akhirnya tahun 1948, Israel kembali menjadi negara yang eksis. Bangsa lain bertahan karena kekuatan mereka. Israel bertahan karena janji Tuhan. Yang ketiga, Mesir contoh pertama kutukan atas pembenci Israel. Firaun berkata, siapa Tuhan yang disembah Israel? Firaun Mesir akhirnya menindas Israel. Mesir membunuh bayi-bayi Israel. Mesir memaksa Israel menjadi budak. Apa hasilnya? 10 tula menghantam ekonomi Mesir. Air menjadi darah. Alam berubah melawan Mesir. Anak sulung mati. Pasukan terbalik tenggelam di Laut Teberau. Tuhan menunjukkan bahwa satu bangsa bisa kuat, tetapi tidak pernah cukup kuat untuk menindas bangsa yang Tuhan pilih. Keluaran 1 ayat 12 berkata, semakin ditindas, semakin bertambah banyak. Itulah bangsa Israel. Makin ditindas, makin merambat, dan ini yang akan terjadi sampai hari ini. Anda tidak bisa mengalahkan Israel. Semakin Anda menindas mereka, semakin tangan Tuhan menindas kembali.
Mesir tidak hanya menolak Israel, mereka membantai bayi-bayi Israel, memperbudak mereka, menantang Allah. Hasilnya, Tula pertama, ekonomi hancur, air menjadi darah, perdagangan dan logistik lumpuh. Tula yang kelima, aset nasional mati, ternak Mesir habis, ekonomi ambruk. Tula ke-10, struktur keluarga runtuh akibat kematian anak sulung. Bahkan puncaknya, militer Mesir termasuk Firaun mati ditelan oleh Laut Teberau. Pasukan terbaik musnah dalam 1 hari saja. Ketika kekuasaan menindas Israel, langit sendiri yang akhirnya menindas balik. Itu sebabnya jangan kita ikutan memusuhi Israel. Ayo coba katakan, saya tidak membenci Israel. Yang keempat, Amalek. Kutukan total akibat memusuhi Israel. Amalek menyerang Israel dari belakang. Amalek adalah pengecut, licik, dan brutal. Tuhan menjawab dalam Keluaran 17 ayat 14, nama Amalek akan dihapus dari kolong langit. Dan sejarah mencatat, tidak ada kerajaan Amalek lagi. Tidak ada sukunya, tidak ada peninggalannya, hilang total. Jika Tuhan sendiri menyatakan perang, tidak ada diplomasi yang bisa menghentikannya. Jangan ulangi kesalahan Amalek yang musnah akibat memusuhi Israel. Yang kelima, bangsa Filistin meremehkan Tuhan Israel, akhirnya bertemu bahaya. Filistin merebut tabut Tuhan milik Israel. Mereka kira itu trofi, lalu mereka membuat sebuah permainan. Tetapi semua kota yang menerima tabut itu akhirnya terkena penyakit, terkena bara, dan kepanikan massal. Dewa Filistin Dagon roboh di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Apa pesannya? Ketika manusia menyerang Israel, maka kehidupan mereka akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Yang keenam, Haman dalam kitab Ester mati akibat berencana jahat memusnahkan Israel. Haman ingin menyelenyapkan seluruh bangsa Yahudi, bahkan sudah mendapatkan surat dari Raja Ahasiveros untuk melaksanakan pembantaian keji, pemusnahan, genosida terhadap bangsa Yahudi. Namun di hari yang ditetapkan, Tuhan membalikkan keadaan. Tiang gantungan yang Haman buat justru merupakan tempat dia mati digantung di sana. Hari pembantaian yang dia rencanakan terhadap orang Yahudi malah menjadi hari pembalasan dan kemenangan bagi orang Yahudi. Nama Haman hilang, tetapi Israel tetap ada sampai hari ini. Tangan yang membangun tiang untuk Israel adalah tangan yang akan tergantung di sana. Jangan memusuhi Israel. Ayo katakan, coba katakan, saya tidak memusuhi Israel. Yang ketujuh, Babilonia dan Asyur hancur akibat menindas Israel. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk menghajar mendidik Israel. Tetapi ketika mereka melampaui batas, maka Tuhan menghajar mereka. Yesaya 10 ayat 12, Aku akan menghukum Raja Asyur karena kesombongannya. Asyur pernah menjadi superpower, tak terkalahkan, pernah menaklukkan Israel Utara. Tapi akhirnya Asyur hilang dari peta. Tidak ada negara Asyur modern, punah sebagai kekuatan. Babylon atau Babel tadinya mewah, kaya, kuat, tetapi setelah mempermalukan Israel dan menghina bait Allah, maka
Babel dirobohkan oleh kerajaan Persia. Babel hilang sebagai emporium dan tidak pernah bangkit kembali. Tuhan mungkin memakai bangsa untuk mengajar Israel, tetapi Ia tidak akan membiarkan bangsa itu menyiksa Israel sesuka hati. Ayo, jangan sampai kita melawan orang-orang yang dicintai Tuhan. Yang kedelapan, kerajaan Roma yang merubuhkan bait Allah pada tahun 70 Masehi. Roma menghancurkan Yerusalem. Roma menghancurkan bait suci yang ada di Yerusalem. Kerajaan Roma membantai ratusan ribu orang Yahudi. Apa yang terjadi setelah itu? Roma mengalami krisis. Roma mengalami pemberontakan. Ekonomi kacau. Moral runtuh. Serangan barbar terjadi. Akibatnya, tahun 476, kerajaan Roma runtuh, hancur total. Bangsa yang membakar rumah Tuhan akhirnya dibakar oleh sejarah. Yang kesembilan, abad pertengahan dan abad modern. Tahun 1492, Spanyol mengusir orang Yahudi. Tahun 1492, akibatnya setelah itu, ekonomi Spanyol jatuh, ketahanan politik ambruk, dominasi global hilang. Kita tahu juga Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler, rezim paling anti-Yahudi dalam sejarah. Apa hasilnya? Hasil akhir daripada Jerman yang dipimpin oleh rezim Hitler Nazi. Mereka mengalami kehancuran secara cepat. Lalu pemimpin mereka Hitler mati bunuh diri. Kekuasaan roboh. Kekejaman telah menjadi aib sejarah dengan pembantaian terhadap 6 juta orang Yahudi. Nah, hari ini kita melihat dan sudah melihat dan terus belajar bahwa ada kutukan-kutukan yang akan menimpa para pembenci Israel. Hari ini di zaman modern, kita mendengar krisis air yang parah atas Iran. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah apa yang dialami oleh Iran hari ini krisis air itu hanya sekedar masalah iklim? Ataukah ternyata akibat Iran memusuhi dan berusaha menghancurkan Israel? Coba Anda boleh ketik tanggapan Anda di kolom komentar. Dan tentunya kita prihatin dan berdoa bagi keluarga para korban dari banjir yang ada di Sumatera. Tapi bagaimana tanggapan Anda? Siapa yang salah? Apakah karena pemerintahan yang korup? Atau karena keserakahan daripada para pengusaha sehingga penebangan pohon begitu mengerikan? Tapi apakah juga berkaitan Indonesia berulang kali memusuhi dan mengutuki Israel? Coba ketik komentar Anda di kolom di bawah. Kesimpulannya, kebencian yang ekstrim selalu merusak bangsa yang membencinya. Sejarah menunjukkan kebencian terhadap Israel tidak pernah membawa kemenangan, namun justru membawa kehancuran. Israel bukanlah bangsa yang sempurna, tapi perjanjian Tuhan atas mereka sangat sempurna. Tuhan penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dalam Mazmur tertulis, para pembenci Sion akan mendapat malu dan mundur. Mazmur 129 ayat yang kelima. Kita sudah belajar dari Firaun, dari Amalek, dari Haman, dari Babilonia, dari Roma, dan sampai ke era modern, ke Yunani, Spain, bahkan juga, saudaraku, ke Jerman. Sejarah memukul semua yang memukul Israel. Perjanjian Tuhan tidak pernah kalah oleh kebencian manusia.
Siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Siapa mengutuki Israel, akhirnya diperhadapkan pada Tuhan Israel sendiri. Hari ini, di tengah-tengah kebencian, permusuhan terhadap Israel, maukah kita tetap berkata, aku tidak mau memusuhi Israel, aku justru memberkati Israel, sebab aku percaya Israel adalah bangsa pilihan Tuhan bukan karena mereka sempurna, namun karena memang Tuhan dan kehendak dan kedaulatannya yang telah memilih Israel. Ayo yang mau coba ketik katakan, aku memberkati Israel. Siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Kalau ada saudara yang tidak percaya, dan Anda mau memusuhi dan mengutuki, coba lihat apa yang akan terjadi. Doa saya, biar saudara dan saya tidak lagi memusuhi dan mengutuki Israel. Karena Israel adalah kompas akhir zaman. Ingat bahwa Yesus akan datang kembali, justru turun melalui bangsa Israel, dan juga akan memerintah atas dunia ini di Israel, pusatnya di Yerusalem. Hari ini siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau memberkati Israel, supaya hidupku juga diberkati. Angkat kedua tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Hari ini ampuni kalau kami sempat memusuhi atau mengutuki Israel. Kami cabut, kami minta ampun. Sekarang kami memberkati Israel. Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, dan Tuhanlah penjaga Israel. Hamba berdoa Tuhan ampuni bangsa dan kota, serta pemerintahan yang mengutuki Israel, supaya mereka bertobat, dan mereka akhirnya baik dengan Israel. Kami berdoa bagi korban bencana di Sumatera. Tuhan, kuatkan dan pulihkan, dan biar Tuhan Indonesia kembali mengalami pertobatan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Iran, Tuhan, supaya mereka segera keluar dari krisis air, supaya mereka kembali hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami memberkati Palestina, kami memberkati Tuhan Libanon, kami memberkati Tuhan bangsa-bangsa, sebab kami percaya Tuhan cinta semua bangsa, dan kami tidak mau Tuhan memusuhi Israel, karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Terima kasih, berkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, turun atas kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan, saya memilih untuk memberkati Israel. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, serta jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan sekalian follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta, sementara tiap hari yang lain program daripada Bethany Miracle Center di YouTube juga akan hadir setiap jam 7.30 malam. Dan hari Minggu juga akan ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia. Ayo kita terus mau hidup memberkati bangsa pilihan Tuhan. Sebab siapa mencintai apa yang dicintai Tuhan, ia akan diberkati. Jangan ikutan memusuhi apa yang dicintai Tuhan. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat buat setiap kita. Sampai berjumpa kembali. God bless you.